Ini bukan rumah filsafat, ini namanya pondok filsafat. Karena manusia itu mondok di filsafat. Filsafat itu bukan hal yang harus ditangani secara serius tuh. Karena hidup mengalir, tidak mungkin ada pola itu. Filsafat itu adalah membongkar. Karena filsafat bukan menyusun, filsafat itu membongkar. Establishment, truth claim segala macam. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali di episode Rumah Filsafat bersama Bang Rocky Gerung. Bang atau Bung nih? Bebas ya. Kepala mau bro ya, sama Bro Rocky Gerung nih. Kita di Sentul. Ini bukan rumah filsafat, ini namanya pondok filsafat. Karena manusia itu mondok di filsafat. Seperti pondoknya Heidegger kan? Kurang Hannah Arendt aja tapi ya. Ya pondok Heidegger, pondok Kierkegaard, macam-macam. Kierkegaard juga ada pondok juga ya. Tapi Marx nggak punya pondok ya? Terlalu miskin untuk bikin pondok kayaknya ya? Dia mondok di rumah mewahnya si Engels ya? Engels itu. Engels kan Porsche-nya ada 4 itu. Tahun itu udah ada Porsche? Udah lah tuh, mesti dianggap begitu. Sama kayak Habermas. Habermas kan rumahnya mewah tuh kan. Mobilnya. Gue pernah ke rumahnya di Starnberg pinggir danau. Itu dah. Tapi iya sih. Ya. Sementara Frankfurt School terkapar di pinggiran Frankfurt kampus, itu kan. Udah kayak gudang gitu. Iya. Tapi Habermas udah nggak di Frankfurt School sekarang, di Munchen kan dia sekarang. Di Munchen, oke. Udah lama deh. Ini udah bagian dari ngobrolnya. Iya, kita ngobrol santai aja. Jadi kan tema kita ini, kalau yang serius-serius udah banyak lah lu ya, politik, kekuasaan, aduh udah ribuan lah di YouTube. Gue nonton, ini banyak banget ya orang. Kita bikin lagi kayaknya nambah-nambah aja gitu. Ya kan mereka ingin tahu yang serius, ngapain yang serius? Yang serius adanya di ruang kelas lah tuh. Iya. Kalau di ruang terbuka yang ngeyel-ngeyel aja Reza. Iya. Ini Reza, pemimpin rumah filsafat, dan semua yang nggak berumah di filsafat jadi dungun. Rumah anti kedunguan gitu ya. Gitu. Rumah berpikir. Jadi udah berapa lama nih Res nih? Berapa? Lu bikin 3 bulan ya? 3 bulanan lah. Ada semacam gairah baru orang buat belajar filosofi, dan gara-gara lu. Ibu ya, gua cuma salah satunya lah ya. Salah satunya ya. Tiba-tiba misalnya nih sahabat gue nih, saudara bekas menteri hak kehakiman tuh, Yusril Issa Mahendra. Dia sekarang belajar filsafat lagi tuh di UI. Dulu dia senior gue dia lebih dulu senior, maksudnya dia lebih dulu masuk filosofi, terus berhenti di UI itu, lalu belajar hukum tuh. Nah sekarang mungkin beliau Yusil mau dapat semacam kedamaian batin gitu. Tapi ya berarti dia tidak damai dong ya? Dia tidak damai berarti dong. Ya sebenarnya dia tidak damai kan? Kira-kira dengan politik kan. Jadi dia ingin kembali ke rumah filosofi. Dan Yusil kan orang yang ya selalu dia mau balik pada semacam pendalaman. Hukum itu kalau nggak didalami dengan justice value, theory of justice, ya nggak jalan hukumnya tuh. Jadi orang kayak Yusril berupaya untuk nambah peralatan, seperti ini peralatan. Amunisi ya. Jadi rumah filsafat saudara Rese ini, coba semua nih netizen yang suka, baik yang suka membuli maupun yang suka dibully. Suka gua bully itu. Coba ikutin nih teman gua nih, Reza nih. Dia dokter beneran nih, belajar di Jerman bertahun-tahun sambil mabok-mabok di sampai sakit mah kan. Mabok mulu kerjanya. Gitu. Aku pernah satu kali tuh ke Heidelberg. Dan di situ kalau kita lihat ada orang yang ada coakan di jidat itu artinya dia habis dipelonco sama mungkin Jasper zaman dulu tuh. Karena dulu di apa namanya sekarang tuh pelonco yang maba gitu kan, yang dilarang. Jadi bayangin misalnya, iya masuk orientasi. Zaman dulu bener-bener sebagai tanda bahwa kamu adalah Jasperian, digerak tuh. Kan Heidelberg ada Karl Jasper ya? Karl Jasper kan dari situ tuh. Nah Heidegger di situ juga, Hannah Arendt di situ. Jadi kita rektor tuh Heidegger. Iya. Di situ ada di bukit-bukit depan old school itu, di kan ada kali itu ada tulisan filosofi Weg itu. Jadi filosofi itu jalan-jalan di situ, ngoceh-ngoceh di situ, pasti nggak serius kalau dia di situ kan. Ya sama kayak Heidegger, PHP Hannah Arendt.
Gitu. Legend kisah itu, klasik itu ya. Yes, jadi filsafat itu bukan hal yang harus ditangani secara serius tuh. Karena hidup mengalir, tidak mungkin ada pola gitu. Gimana Res? Jadi gue yang wawancara lo. Yeah. Ya, jadi kita ngundang Bang Rocky ini karena tekanan dari para manajer rumah filsafat yang fans lu ini ya. Bang Rocky ya. Kebetulan kebetulan lu langsung mau kan cek tinggal atur waktu lah. Waktunya agak susah soalnya gerak mulu kan. Gue bayangin timnya bervariasi secara genre. Nah, ini masih monoton. Masih klasik ini. Bajunya sama lagi hitam semua gitu kan. Itu apa tuh? Siapa tuh? Socrates lagi nyebat. Tigar. Itu. Ini posisi gue kemarin kan sebulan lalu gue sama Robert segala macam itu BV3 CS itu naik ke Himalaya. Di ketinggian 3.500 itu ada kebun ganja. Iya. Jadi paling enak itu kayak Socrates ini lagi ngegele musik ini kan pakai itu orang bebas aja ngeganja di situ. Dan dipakai buat sembahyang oleh bagian dari ritual Buddha, ritual Buddha Nepal. Sebenarnya ada efeknya nggak sih itu kan apa? Bisa melancarkan cara berpikir, membuat batin lebih tenang, jadi lebih ngalir gitu ya? Pasti Tuhan menyediakan ganja untuk psikotropika ya? Iya, psikotropika, tapi itu kan herbal sebetulnya. Iya. Jadi kalau ganja dilegalkan, ya perusahaan rokok pasti mati kan. Jadi itu kepentingannya ya berarti ya? Cuman aku lihat tuh ganja Nepal itu beda dengan ganja Aceh. Ganja Aceh jauh kualitasnya lebih enak tuh, ganja Aceh. Oh. Sama kan kalau dulu zaman kita ngegelek itu kan ganja, kita tahu dia lagi ngegelek atau kita lagi ngegelek karena warna api ganja itu beda sama api rokok kan. Dia lebih merah muda tuh ganja itu. Itu ganja Aceh. Kalau ganja Nepal ya baunya juga kurang sedahsyat ganja Aceh tuh. Gitu. Dia di banyak peradaban itu kan filosofi ganja. Bagian dari proses naik ke level yang lebih tinggi ya, cara berpikir, eksistensi gitu ya. Mungkin di Sumeria udah ada tuh ganja. Kalau di Amerika Latin apa ayahuasca ya? Ayahuasca kan minuman gitu ya. Yang diekstrak. Jadi pencerahan yang distimulasi oleh zat-zat biologis. Nah, itu namanya efek epifenomena kan. Dikasih kimia tapi langsung mentalnya zoom tuh, di boost itu. Udah dapat kan bagian pertama ya? Apa? tema juga ngaco-ngaco. Iya, tema kita kali ini kan memang hidup santai ala para filsuf lah ya. Ya, dan misalnya nih ada di Indonesia kan jurusan filsafat itu Jogja. Tapi orang selalu anggap Jogja itu ya filsafat Pancasila itu buat yang ada Indonesianya. Di Dirkara tetap bagian teologinya jadi fondasi itu kan, nggak bisa kita tiba-tiba keluar dari apa yang didalilkan oleh teologi itu. Walaupun teologi pernah menjajah filsafat, sehingga filsafat jadi apa istilahnya itu budaknya teologi, filosofia ancila, filosofia itu. Tapi kemudian UI itu agak liberal tuh. Belajar apa aja ateisme. Satu waktu gue mau buka mata kuliah ateisme di UI itu, dilarang sama dekannya itu. Kok lu bagaimana? Justru itu. Iya kan. Jadi bayangkan orang menganggap bahwa hal yang radikal itu tidak boleh ada di universitas. Padahal dari awal filsafat itu adalah membongkar. Karena filsafat bukan menyusun, filsafat itu membongkar. Establishment, truth claim segala macam. Jadi rumah filsafat semacam ini yang gue bikin sama Reza, gue klaim aja. Siap, boleh. Dimaksudkan untuk membongkar, untuk mengaduk-gaduk. Mau disusun ulang untuk terserah, tapi yang penting kita bongkar. Demikian juga fungsi kritik kan. Kalau gue tiap hari kasih kritik pada kekuasaan misalnya, dianggap harus kasih kritik yang membangun dong. Loh, kritik itu justru meruntuhkan, bukan untuk membangun. Jadi pengertian feodal di kita itu ya seolah-olah kenapa sih kalau dibongkar tuh, karena kan biasa aja kan. Gitu ya. Nah, lu ngajar bergaul dengan kalangan yang non filosofi dan apa idenya sebetulnya supaya filsafat itu nggak dianggap sebagai barang yang hanya dibicarain di biara-biara gitu. Mana kan kita bisa sambil single malt tuh, wine yang enak, red wine tuh ngomongin in vino veritas kan, dalam wine ada kebenaran.
Nah, hal-hal beginian yang di Indonesia mau kita reinstall tuh, bahwa ya nggak usah sebut I am a public philosopher atau intellectual philosopher, tapi yang penting terasa bahwa orang ini punya basis argumen. Kan kita nggak perlu bilang gue Marxis, tapi terasa analisisnya ada political economy, kan begitu kan? Kita nggak perlu bilang paham Gadamer, yang penting kita tahu bahwa dia lagi membongkar hal-hal yang sebetulnya secara sinopsis kita tahu, tapi kita mau sembunyikan, kan begituan kan? Nggak, ya nggak ada. Nah, sekarang lo bagian ngoceh bang. Nah, tapi kan tema kita hidup santai nih. Bagaimana mengawinkan filsafat dengan hidup santai? Filsafat kan membongkar. Iya. Membongkar berarti kan kadang-kadang kita harus berpikir kritis, analitis. Tapi juga santai. Nah, gimana menggabungkan kedua itu kadang-kadang? Bagian paling enak dari filsafat adalah dia nggak ada beban. Kan seluruh diskursus filsafat kan thought eksperimen. Beban utang gimana nih Bang? Itu lain ya? Beban cicilan bulanan lain ya? Bukan filsafat nggak mikirin itu ya? Istrinya yang mikirin atau? Itu salah satu kritik. Orang suka anggap iya, tapi filsafat kan abstrak. Nggak ada beban tapi abstrak. Kan padahal sebetulnya harus bisa bikin roti. Filsafat nggak dibikin di dapur buat bikin roti, tapi filsafat bisa mencegah roti jadi hangus, kira-kira begitu dengan abstraksi. Jadi sekali lagi kalau kita berfilsafat kan kita melemaskan semacam healing, itu kan mesti ada semacam keinginan untuk melemaskan. Nah kalau kita tegang terus jadi serius dong, gitu kan? Nggak mana ada filsafat yang serius. Kalau tegang terus ada lawannya, ada lawannya baru enak ya. Kalau tegang ya. Kalau tegang ada yang menyatakan kesediaan saling tegang menegangkan. Nah, itu pada akhirnya juga santai kan. Itu cuma momentum aja buat nyari kelenturan. Nah, yang tegang pasti harus dilenturkan. Iya. Iya, yang gue lihat sekarang ini kan. Coba lu misalnya terangin. Kenapa akhir-akhir ini seolah-olah ada drive untuk pergi pada hal-hal yang dulu dianggap rumit. Begitu orang mulai dengar sedikit, misalnya pada wajah nih kaum anarko. Orang anggap anarko tuh brutal, padahal orang anarko tuh santai, enggak. Ya ada keadaan di mana anarkisme itu dituduh sebagai biang dari kerusuhan. Padahal mereka sebetulnya menunggu kerusuhan untuk mereka nikmati sebagai bagian dari hidup kan? Gitu, Des. Ada kerinduan akan kedalaman gitu ya? Nah itu kerinduan akan kedalaman, tapi dianggap berbahaya tuh. Padahal pendangkalan itu justru yang berbahaya kan, pendangkalan akal, pendangkalan politik. Ketidakberpikiran kata Heidegger tuh, Gedankenlosigkeit. Gedankenlos tuh, jadi thoughtlessness ya. Iya, apa bahasa Inggrisnya ya? Thoughtlessness tuh. Ya itu, padahal sebetulnya kita diajar oleh filosofi untuk do think the unthinkable. Justru yang nggak dipikirkan mesti kita bahas itu. Tapi kan di luarnya banyak bilang berpikir itu nggak santai bro gitu. Kalau santai itu ya sama cewek pelukan atau sama cowok di pemandangan gitu santai. Kalau berpikir tuh nggak santai. Gimana tuh mensintesiskan antara berpikir dan santai? Gua sambil berpikir dikelilingi sama dikelilingi apa nih? semut semut bening. Semut bening. Coba. Jadi kenapa orang selalu anggap bahwa berpikir itu tidak santai? Kan? Nah, gitu. Ini kita lagi diskusi santai. Santai itu ngegosip, ngomongin orang. Ini bukan pandangan gue, maksudnya di luar tuh pandangan banyak gitu. Bengong-bengong di pinggir pantai atau ajeb-ajeb EDM betul, Jakarta Warehouse Project itu santai. Kalau diskusi filsafat itu nggak santai. Gimana merubah pandangan ini bahwa berpikir itu bisa santai bro gitu, bisa menyenangkan dan tambah pinter kita semua gitu ya. Ya itu kan orang masuk kafe sekarang buat gosip gitu kan. Iya. Tapi kalau kita lihat asal usul kafe di abad 17-18 itu kan tempat berkumpul akademisi, jurnalis yang berupaya untuk regain freedom di situ. Jadi kafe dari awal itu tempat orang santai untuk supaya memungkinkan dia menemukan apa sebetulnya yang nggak beres dalam politik kan.
Tapi sekarang kalau disebut cafe society itu jet set, jam tangan itu saling pamer. Padahal temennya dia juga pakai jam tangan yang sama kan, ngapain saling pamer itu tuh. Beda warna doang gitu. Yo itu. Jadi kelihatannya konsep cafe itu mesti kita kembalikan pada genealoginya, originsnya. Cafe itu tempat bercakap-cakap tentang public policy, bukan dengan cara yang metodologis. Kalau metodologis itu di parlemen. Justru kita mau ngeledek, kita bikin satire dari cafe itu, nulis joke dari cafe itu kehidupan yang santai. Nah di situ orang berpikir, jadi nggak ada bedanya mau orang mau yang ada di situ seorang yang lagi pamer kemewahan atau yang sampingnya lagi pamer otaknya, sama-sama suasana harus santai gitu. Itu kemewahan dan kecerdasan kan ini cuman sisi yang bisa bolak-balik tuh. Kalau nggak dapat kesantaian dari kemewahan ya santai dalam pikiran aja, kan gampang aja tuh. Cuman dikotomi itu yang berbahaya. Selalu menganggap filsuf itu tidak santai, berkerut, gitu ya. Terus nenteng buku beginian kayak nenteng buku 800 halaman gitu kan, gitu. Buat ganjelan pintu gitu. Atau halaman itu omnibus law. Terancam dibatalkan, mungkin. Yo, jadi perpu tapi kan, udah kita ngomongin itu nanti lah. Mampus saya tuh. Jadi berpikir itu bisa santai. Iya. Udah santai, tambah pinter, tambah ilmu. Gitu. Kalau otak dipaksa serius kan dia fiksasi kan, dia menegang gitu kan. Ini dilumerkan aja. Jokes itu datang dari otak yang cerdas, karena itu kan yang disebut humor itu logika yang kita bolak-balik aja kan. Kita merusak logika itu jadi humor kan. Iya. Itu kan bikin kita gembira tuh. Iya. Gitu. Tapi yang humor di sini yang apa namanya nih? Stand up comedy kan, itu kebanyakan kan slapstick kan, jadi tubuhnya yang dibikin lucu, mesti otaknya yang dibikin lucu supaya orang ketawa itu kan. Ada gitu. Stand up comedian yang lu demen nggak? Yang menurut wah inilah filsuf itu kan pada level tertinggi semua jadi komedian menurut gue ya. Memang filsuf itu komedian. Pada titik tertinggi dia bisa memainkan paradoks, memainkan kontradiksi, melihat kemungkinan itu kan. Yang di stand up comedy kita itu dia datang dengan satu skrip walaupun dan nggak bisa abstrak kan. Lu bikinlah klub komedi filsafat. Kita bikin. Iya. Jadi komedi tapi ada insight-insightnya, main dengan paradoks. Ya orang Dante yang ngajarin begituan tuh. Komedia. Oh ya, Dante Alighieri. Divine Comedy kan. Divine Comedy. Ya di situ kan orang gila dia ngeledek-ngeledek Tuhan di situ kan. Lalu orang anggap tuh serius, enggak, itu isinya tuh ngeledek Tuhan. Nah, nanti orang bingung masa begitu. Divine ya. Jadi sebetulnya kita punya banyak warna sebetulnya dalam hidup. Tapi karena terus-menerus yang penting ini thresholdnya berapa, elektabilitas dia berapa, capek. Hal yang tiap hari disuruhin ke gue tuh. Terus disuruh komentar gitu ya. Terus, nah gitu tuh. Kita belaga serius komentari kan. Nah makanya gue mau nanya deh. Misalnya lu tiba-tiba dikasih sesuatu dan lu harus komentar, sementara lu blank banget nih. Lu habis makan pisang gitu kan. Gue beberapa kali disuruh gitu. Lu apalagi lu kan. Itu paling enak tuh. Nah, itu gimana kita bohong aja dia percaya kan. Dari mana lo dapet ide itu? Apa ya udah cepret aja gitu? Ya dia ngomong satu istilah aja kita udah tahu arahnya begini, kita bohongin aja. Kan kita tahu pembanding kita nanti juga nggak akan nyampe segitu kan? Ya karena kedangkalan. Jadi udah tuh. Besok udah pas dipanggil jadi narasumber kan. Langsung ya. Ngoceh-ngoceh nipu-nipu dikasih honor. Jangan diedit. Biar nanti dapat honor juga, tenang. Ini bukan studio soalnya. Gitu. Jadi bagian yang disebut isu publik, yang kalau di Amerika kan setiap isu publik disatirikan dengan kecanggihan berpikir. Di sini orang marah kalau kita canggihkan pikiran tuh. Dianggap ngeledek Jokowi lah, ngeledek Mega, ngeledek apa segala macam kan. Kenapa begitu ya? Kenapa ada sensitivitas itu loh? Iya, sensitivitas yang dihasilkan karena iri, kebencian tuh. Jadi kalau orang nggak bisa produksi kenikmatan kesantaian, dia pasti di kepalanya tuh iri aja. Wahnya mau marah, komparasi terus gitu. Sebenarnya kita ya justru nyantai. Tapi nanti orang marah, kok filsuf ngomongnya asal-asalan, ya memang urusan apa? Justru kan kita bisa pilih mau asal-asalan, mau usul-usulan gitu. Asal-asalan usul-usulan ya. Ya.
Ini sambil ngopi-ngopi itu. Iya. Terus kenapa ya itu? Ya tadi kan lo bilang sensitivitas terhadap keliaran berpikir ya. Itu pengaruh pendidikan, budaya, agama, atau kelamaan dijajah oleh Orde Baru lah, oleh Belanda kelamaan jadi ya kacung lah sebetulnya. Sehingga susah berpikir merdeka gitu loh ya. Sebenarnya bukan kelamaan dijajah tuh, kurang lama dijajah gitu. Gimana tuh? Menarik tuh. Kan kita tanggung dijajahnya tuh. Yang kita sebut penderitaan ada 350 tahun ada, tapi kalau kita cek ya apa sebetulnya isinya itu kan kita dijajah karena dihegemoni sebetulnya kan. Iya. Dikendalikan, culture kita dibaca lebih cepat oleh Barat lalu dikendalikan kan. Jadi itu sebenarnya bukan penjajahan dalam pengertian seperti misalnya nggak ada contoh sih di Asia Tenggara gitu ya. Kan mestinya penjajahan itu menduduki. Waktu dia menduduki dia tinggalkan culture. Di Amerika Latin dijajah oleh Eropa, ditinggalkan di situ culture gereja Katolik tuh. Spanyol, ada Portugis, hierarki, ada apa namanya papaisme. Di Filipina dijajah oleh Inggris, ditinggalkan bahasa Inggris di situ kan. Di kita kalau kita bilang ini negara postkolonial, apa yang post di kita tuh? Yang bisa bahasa Belanda tuh ya orang Ambon bisa, tempat lu bisa dikit-dikit sekarang, tempat gua Manado bisa, orang Padang bisa di Kota Gedang tuh. Tapi itu cuman sekelintir orang. Superficial. Superficial. Sebagian besar orang Indonesia nggak bisa bahasa Belanda, padahal kita dijajah Belanda tuh. Ngerti. Jadi nggak ada yang ditinggalkan oleh Belanda tuh. Nah itu yang dia tinggalkan lebih birokrasi yang korup, lambat dan korup. Iya, birokrasi yang apa istilahnya bukan Weberian, birokrasi yang patrimonial kan. Jadi Belanda memanfaatkan patrimonialisme, junto feodalisme untuk mengatur Indonesia. Karena itu pemberontakan Indonesia itu ada revolusi tapi nggak seperti revolusi Prancis misalnya tuh, di mana social base-nya dihancurin sama sekali, timbul value baru gitu, nggak ada di sini kan. Serba nanggung gitu kali. Masalah kita tuh serba nanggung gitu ya. Akibatnya orang-orang jadi mediocre aja kan karena serba tanggung itu kan. Tuh bahasa itu bagus, serba tanggung. Iya, serba tanggung. Antara mau nahan karena takut hamil atau ngecret, lalu serba tanggung dia. Tarik apa enggak nih gitu kan? Tarik atau belum keluar gitu kan? Gitu kira-kira. Nah, ini biasa aja lah ya. Ini udah mangap-mangap manajernya ini. Itu kan. Manajernya belum pernah soalnya. Tolong dibantu Bang ini. Di semak-semak sini lah gitu kan. Nah, keserba tanggungan itu yang bikin politik juga jadi serba tanggung. Mau oposisi nggak berani. Persis. Ngapain coba? Yang bujuk masuk. Partai yang mengaku demokrasi tapi sama sekali tidak demokratis. Itu kayak kerajaan kecil dinasti yang menyembah satu sosok. Ya itu nanggung. Itu nanggung kan. Kan bagaimana misalnya ketua-ketua partai dipilih oleh munasnya untuk jadi presiden. Ya dia nanya presiden Jokowi dulu, boleh nggak sih jadi presiden? Lalu disuruh oleh pemilih lu tuh. Kan itu serba tanggung itu. Jadi keadaan serba tanggung ini yang mediocre ya. Apa dulu ada istilah dibuat oleh siapa itu Pak? Bahkan mau santai pun juga nanggung gitu ya. Iya mau santai nanggung kan. Seolah-olah ada yang watch kita kan. Kok lu santai doang ya? Ini mau ngapain coba? Itu. Kalau dulu doang makan pisang lu nggak bekerja untuk ekonomi negara gitu kan? Itu sinisme yang apa itu yang gue berapa kali tegur gue siang-siang gue lagi pakai kutang duduk-duduk baca buku. Lu hidup lu nggak produktif banget. Ini produktif gitu daripada gue di kantor berjam-jam duduk depan layar ya gitulah. Itu juga yang masuk ke kalau kita lihat misalnya mediocre. Mediocre ini kan orang yang tanggung ini. Itu kemudian nular ke generasi di bawah yang disebut generasi rebahan itu kan. Lalu kita salahin mereka tuh, kok nih rebahan aja kan, main laptop atau TikTok apa yang sekarang nih. Generasi ini apa nih? Lato-lato itu kan. Lato-lato. Iya tapi apa poinnya kalau kita larang mereka kan? Kita nggak kasih ide kok. Kalau kita bilang kerja dong itu masuk, dia bertanya apa masuk di mana itu? Industri apa yang memungkinkan orang ingat dia sebagai inventor? Kan nggak ada kan? Semua kegiatan ekonomi kita basisnya adalah atau manjat pohon sawit terus jual atau garuk-garuk ke tanah dapat batu bara jual. Nggak ada nilai tambah ide di situ kan? Cuma gini-gini. Dan 80% kita hidup dari situ. Lalu kalau orang yang lagi santai disuruh kerja apa kerja yang sama seperti ini kan? Lain kalau kita jadi
ya bikin desain startup yang kemudian laku mana-mana. Iya. Justru mereka itu yang pergi keluar tuh brain Pondok drain. filsafat gitu ya, enggak ya? Iya. Oh. Itu aja. Kerja itu menurut lo apa ya, Bang? Kalau kita bilang Apa itu kerja kerja? tuh, lalu orang anggap itu artinya kita mengubah benda itu supaya dia bisa jadi komoditi. Kan itu pengertian standarnya kan. Kapitalisme itu ya. Kapitalisme itu. Kerja artinya memberi nilai supaya yang tadinya benda biasa itu jadi benda ekonomi. Kalau gue misalnya motong pohon lalu gue bikin jendela, itu artinya kerja tuh. Tapi kemudian kita berpikir ulang tuh, ya kalau pohonnya aja gue pasang di situ dan gue berumah di bawah pohon, apa salahnya tuh kan? Kok lu santai banget itu? Dianggap begitu tuh. Jadi kata yang disebut kerja itu lalu dianggap sesuatu yang harus menghasilkan uang. Akibatnya kerja itu persaingan uang versus uang. Jadi kan. Jadi maknanya didangkalkan ya, pendangkalan makna kerja. Kerja tuh. Kan kalau di filsafat ada tuh kerja dan karya, itu sering dibedakan tuh. Iya, atau dianggap bahwa siapa tuh yang lagi? Si Robert tuh kan. Robert ya? Yes. Sini aja, kamu. Jangan mikir doang dong, kerja dong. Loh. Otak itu begitu dia memproduksi kimia, dia bekerja kan. Jadi mikir itu juga bekerja. Iya. Itu. Hannah Arendt ya, karya, kerja dan karya ya. Iya, Hannah Arendt ya, Pernah itu gitu-gituan. Tapi nanti kalau kita tanya separuh dari kabinet tahu nggak siapa Hannah Arendt? Nggak tahu. Makanya kayaknya partai politik harus diberi kuliah filsafat dan logika itu. Ya, ada semacam Nanti rumah filsafat lah yang rumah bisa gitu bikin tuh. Jadi kita bikin nanti kurikulum di mana semua partai politik, kalau dia nggak belajar filosofi dasar aja, konseptual dasar itu. Sip. Dan logik itu, dia nggak mungkin jadi politisi itu. Kan politisi mesti menguraikan problem dengan logik itu. Dia mesti insinuasi dengan retorik. Tapi kalau sekarang lu retorika doang, lu retorika itu berat loh. Kan dianggap retorik. Jadi ya dianggap ngoceh-ngoceh doang kan. Gitu tuh. Kita udah mulai nih rumah filsafat. Bro. Kedatangan satu filsuf lagi nih. Wah tuh. Jadi trio kuek-kuek kita nih kan. Trio kuek-kuek. Gitu. Semua orang yang mencalonkan kali ya, baik pilkada, pileg, apalagi presiden harus dapat supaya kursus filsafat dan logika dasar gitu ya. Iya, supaya dia merasa dia melebihi dari yang lain. Kalau nggak kan dia ngikutin para demagog ini aja kan. Iya. Padahal politisi itu dia mesti jadi pedagog. Nah, supaya jadi pedagog versus demagog. Demagog yang terjadi demagogi itu. Nih. Ini apa? Ini kita lagi ngoceh tentang hidup santai, Bet. Nah, ini gue sama Robert tiap hari hidup santai itu naik gunung gitu kan. Iya, gue dan tema kita adalah mendaki kapan aja. Jadi nggak usah ada tema tuh. Mendaki kapan aja. Kapan aja. Kalau udah bosan sini jalan tuh. Gitu. Dalam negeri, luar negeri, dua-duanya. Ya kemarin baru pesawat jatuh dari Nepal itu. Berhenti dulu berarti ya. Ada aja stok kecil kan. Tapi tetap buat para pendaki Himalaya itu memang yang seksi ya. Wah. Iya, itu cuma di situ tempatnya. Iya. Karena beda misalnya lu naik gunung di Eropa itu kan gunung tunggal. Mont Jadi Blanc ya itu gitu doang, Mont Blanc, Elbrus segala macam. Kalau Himalaya kan ada pegunungan. Rangkaian gitu kan. Lu bisa masuk dari mana aja tuh, banyak jalan tuh. Nanti kita rumah filsafat mesti bikin tenda di situ, namanya tenda filsafat. Kita inilah syuting di Himalaya gitu ya. Bisa. Pakai blue screen atau datang beneran ke sana nih, tergantung budgetnya gitu. Oke. Selesai. Bisa di break dulu. Mau bareng sini, ngobrol-ngobrol nih. Filsafat hidup santai, Bro. Gue kadang-kadang berpikir, kenapa spiritualitas yoga, Buddhism itu berkembang dari situ? Karena mungkin mereka hidup di daerah tinggi dan melihat semuanya gitu loh. Perspektifnya jadi luas. Kelihatannya begitu. Jadi kan kalau kita dalami lain dengan misalnya agama Abrahamik yang dari padang pasir, bangsa Yahudi itu kan mantan budak dari Mesir. Beda isinya tuh mentalnya beda akhirnya. Wow. Ya karena itu sebetulnya bukan lebih human ya. Holistik ya? Iya, lebih holistik. Gitu ya. Dan kalau kita ada di ketinggian kan bukan sekedar kita lihat apa yang ada di bawah, tapi kita lihat kita makin dekat ke atas. Iya. Jadi dapat perspektif gitu ya. Perspektif dapat. Nah, itu lo rasain nggak kalau lo naik gitu? Dapat.
Itu sering begitu. Tapi sama Robert berdua doang itu, kalau nggak ada ceweknya susah juga nggak? Ada, cuman kalau kita sebut di sini Nggak boleh. nanti pada ngumpul mau ngikut. Gua sama Robert doang tuh. Bukan pendaftaran lagi kan? Bisa Program dong. santai rumah filsafat ke Himalaya. Bisa rumah filsafat ikut nih ya. Rumah filsafat. Sini bro. Itu pondok filosofi. Ini, iya. Oh, manasin Kan kambing ya? misalnya lu denger gini nih. Lu denger bunyi lonceng gereja di perkotaan beda dengan di pedesaan. Beda lagi kalau ada di ketinggian di 4.500 tuh. Nah, satu waktu gue merobet jalan ke Nepal itu, ada gereja kecil di situ tuh. Dan keinginan kita untuk beribadah itu karena ada suasana sebetulnya, walaupun kita nggak beribadah, tapi kok ada rasa Ada kerinduan. yes itu kan tuh. Ya, kalau di sini ya ada katedral, demikian juga. Lain, ininya nuansa Iya, lain. gue pernah jalan dari Vietnam itu ke Kampuchea, itu di perbatasan Vietnam dan Kampuchea ada rumah ibadah, mereka sebut itu rumah ibadah 3 agama tuh. Jadi gue masuk di situ kan, gue mau rasakan itu. Ritualnya itu ritual cara berdoanya berdoa Muslim, sujud itu. Tetapi lagu latarnya lagu Katolik. Bayangin coba tuh kan. Di depannya yang disembah itu adalah patung Buddha yang satu mata itu kan. Jadi itu 3 agama. Gue tanya dari kapan? Udah ratusan tahun tuh. Jadi orang mungkin merasa ini agama apa gitu. Tapi bagi mereka keindahan itu ada di situ. Dengerin apa namanya gospel Katolik, tapi cara sembahyang, gerak sembahyang, sembah sujud adalah versi Muslim, dan fokusnya dia itu ke mata satunya Buddha itu. Kari kambing paling enak. Nah, Waduh. ya, kesantaian itu selalu begitu. Tiba-tiba ada aja makanan enak. Tiba-tiba ada kambing. Ada. Kambing muda. Oke. Mari kita break dulu ya. Nanti kita lanjut. Mau break ya. dulu. Iya.